Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, bagaimana puasanya hari ini? Semoga tidak ada yang lemas, tidak ada yang tiduran saja. Semuanya rajin tilawah, sholat sunnahnya ditambahi, kemudian sedekahnya diperbanyak, semakin rajin membantu orang tua dan sebagainya. Banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ketika di bulan Ramadan, maka Allah akan mendatangkan pahala yang berlipat buat kita ya. Nah, pada kesempatan hari ini Ustazah akan menyampaikan materi tentang salah satu amalan sunnah di dalam puasa terutama bulan Ramadan ini ya. Salah satunya adalah makan sahur. Ini siapa yang sudah makan sahur? Oke, saya yakin semua sudah pada makan sahur, walaupun itu makannya itu kepepet imsak atau makannya sedikit, semua pasti sudah makan sahur. Nah, anak-anak, dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, saya langsung saja ya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur dapat keberkahan. Nah, di sini maksudnya adalah banyaknya kebaikan dari Allah yang bisa mendatangkan pahala bagi kita. Namanya sunnah, ada sunnah semua ya. Kalau sunnah itu ketika dikerjakan berpahala, ketika ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi kita pasti milih pahala ya, karena di dalam Ramadan itu pahalanya sangat besar. Nah, yang ada beberapa keberkahan. Yang pertama adalah memenuhi perintah Rasulullah dalam Quran Surat Al-Nisa ayat 80. Barang siapa yang menaati Rasul itu, sungguhnya ia mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Dan Quran Surat Al-Ahzab ayat 71, Allah berfirman, barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Yang kedua, makan sahur merupakan syiar Islam, membedakan dengan Islam dengan ajaran non-muslim. Jadi banyak beberapa agama itu juga berpuasa, tetapi ada bedanya kalau kita ada makan sahurnya. Dalam hadis riwayat Muslim, perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Sudah Rasulullah sudah bersabda seperti itu ya. Yang ketiga, dengan makan sahur keadaan fisik kita jauh lebih kuat. Beda dengan orang yang tidak makan sahur karena mereka sudah kesiangan ya. Pasti kita rasakan, dicoba saja. Ketika kita sahur dan tidak sahur pasti ada bedanya. Kalau kita nggak sahur pasti badan itu jauh lebih lemas karena sahur itu juga menguatkan dan menambah semangat. Nah, yang keempat itu adalah orang yang makan sahur mendapatkan sholawat dari Allah dan doa dari para malaikat. Nah, masa nggak mau didoakan. Nah, di sini dalam hadis riwayat Ahmad, Syekh Shu'aib Al-Albani mengatakan bahwa ini sahih Bukhari. Rasulullah bersabda, makan sahur itu makan penuh berkah. Jangan kalian meninggalkannya walau dengan seteguk air, karena Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang makan sahur. Yang kelima, waktu makan sahur adalah waktu yang diberkahi, karena kalian tahu sendiri itu adalah waktu apa? Sepertiga malam terakhir itu ada waktu paling mustajab kita berdoa. Waktu Allah pasti banyak sekali akan mengabulkan doa kita. Jadi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas dia berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, pada Allah, maka akan Allah kabulkan. Siapa yang meminta kepada Allah, maka akan aku beri. Dan adalah Allah. Siapa yang minta ampunan, maka diampuni juga sama Allah. Yang keenam, waktu sahur adalah waktu utama untuk beristighfar. Ini juga jadi di sini dalam Quran Surat Ali Imran ayat 117, Allah berfirman, dan orang-orang minta ampun di waktu sahur. Kemudian di Al-Farid ayat 18, dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Nah, kalau dalam Ramadan itu adalah saat makan sahur. Yang ketujuh, orang yang makan sahur dijamin bisa menjawab azan sholat subuh dan juga bisa mendapati sholat subuh di waktunya secara berjamaah, karena pasti kita sudah bangun. Beda sama ketika hari-hari biasa yang bisa jadi sudah terlewat azan. Yang kedelapan, makan sahur sendiri itu bernilai ibadah jika kita niatkan semakin kuat untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi dalam hal ini kita menyimpulkan bahwa makan sahur itu penuh keberkahan. Jadi jangan sampai ditinggalkan ya, karena
ketika keberkahan, kesempatan untuk berdoa, beristighfar itu sangat rugi ketika tinggalkan. Lagi silahkan dimanfaatkan waktunya untuk makan sahur. Nah, anak-anak, demikian kultum hari ini. Semoga bermanfaat, bisa kita laksanakan semua. Kita sering mendoakan ya, semoga pandemi ini segera berlalu, semua dalam keadaan sehat dan bisa menyelesaikan Ramadan hingga akhir Ramadan nanti, dan Allah mengizinkan kita untuk melaksanakan Ramadan berikutnya dan dipertemukan nanti di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Tetap semangat berpuasa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.